Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita sangat bersyukur boleh bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Terima kasih sudah tetap menjaga diri dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak Ibu Helena yang Ibu Helena kasihi, bumi kita sedang melawan COVID-19. Jadi Ibu Helena anjurkan ikuti protokol dari pemerintah untuk tetap jaga jarak, gunakan masker, dan cuci tangan setiap bepergian dari manapun. Kemudian jangan lupa jika perginya jauh, ganti baju, kapan perlu kita sampoan sambil mandi dan sampoan untuk menghindari penyebaran COVID-19. Baik, mari semuanya kita siapkan tubuh kita. Ya, tetap semangat. Terusnya kita akan berdiri semuanya. Nah, Ibu Lena mau bikin kita biasanya buat yel-yel. Kita bangkit berdiri. SDN Anjir pulang pisau 3. Yes, yes, yes. Siapa Tuhanmu? Yesus, Yesus, Yesus. Bagaimana dia? Wow, dahsyat men. Yeay. Baik anak-anak, yuk kita nyanyi sama-sama dari lagu yang biasa kita nyanyikan. Allah di sini. Allah di sini. Seperti udara segar yang ku hirup, dia seperti air yang mengalir di hidupku. Berkati hidupku ya Allah yang hidup. Allah di sini. Seperti udara segar yang ku hirup, dia seperti air yang mengalir di hidupku. Berkati hidupku ya Allah yang hidup. Berkati hidupku ya Allah yang hidup. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu Helena ajak kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar. Mari Tuhan Kau tuntun kami. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, Grace, April, David, Pino ya Tuhan, Erikson ya Tuhan. Dalam kasih setia dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak membawa terang. Dan biarlah ya Tuhan, materi pembelajaran kami pada hari ini boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Berkati orang-orang yang ada di sekitar kami dan berkati bumi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Amin. Yeay. Baik, sekarang kita sudah ada di kelas 4 semesternya yang pertama. Tapi Ibu Ana mau tanya dulu nih, materi apa yang kalian ingat selama kalian ada di kelas 3 dan itu benar-benar membekas di hati kalian, terusnya wah ini benar-benar nih sangat amat diingat dan kalian tuh menyukai gitu. Ayo apa? Ya, betul, Vino. Keragaman flora. Ya, pintar. Nah, keragaman flora itu berarti kan tentang tumbuhan. Berarti Allah menciptakan semuanya itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Pintar, Vino. Kemudian apa ada lagi? Iya, bersyukur atas setiap perbedaan yang Tuhan ciptakan. Terima kasih David. Nah, kenapa ada perbedaan di muka bumi ini? Itu karena Tuhan mau kita belajar saling melengkapi satu dengan yang lain dalam perbedaan tersebut. Sehingga tujuan perbedaan tersebut bukan untuk saling menyakiti,
tapi untuk saling memberkati dan saling melengkapi, juga saling menyempurnakan satu sama lain. Begitu, pintar sekali. Terima kasih anak-anak Bu Herlina. Pada hari ini kita akan belajar tentang sungguh Allah Maha hadir dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang akan mendampingi kita dalam pembelajaran pada hari ini adalah Kejadian pasalnya yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25. Kemudian Kisah Para Rasul yang pertama ayat 6 sampai Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ke-8. Kemudian Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai dengan 35 dan Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-10. Ibu Herlina ulangi, ayat-ayat pendamping kita pada hari ini adalah Kejadian pasalnya yang 1 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 25, kemudian Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 10, kemudian Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35, dan kemudian ialah Mazmur Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Baik, Ibu Herlina harap kalian membacanya dulu terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran ini. Silakan dibaca ayat Alkitabnya. Baik, kalau sudah dibaca ayat Alkitabnya, maka Ibu Herlina mau menjelaskan ini. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah meyakini kehadiran Allah dalam berbagai kehidupan melalui tindakan manusia, kemudian menunjukkan kepedulian terhadap berbagai peristiwa rantai kehidupan manusia di sekitar kita. Yang ketiga, memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan, terutama dalam rantai kehidupan manusia. Kemudian membuat proyek sederhana terkait sikap bersyukur dalam berbagai peristiwa kehidupan. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah menyatakan rasa syukur atas kehadiran Allah, kemudian menyebutkan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam berbagai kehidupan manusia, dan menuliskan pengalaman yang memperlihatkan kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia, dan menjelaskan arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian menampilkan berbagai bentuk ungkapan kreatif, baik dalam bentuk logo, baik dalam puisi ataupun sebuah karangan yang indah. Kemudian mengeksplorasi teks Alkitab tentang respon manusia terhadap pertolongan Allah. Seperti kita tadi Ibu Herlina suruh baca supaya kalian pahami ayat-ayat tersebut. Tujuannya apa? Dieksplor lagi, digali lagi supaya kita memahami makna dari sungguh Allah Maha hadir. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang mau kita capai, yang mau kita dapat pada hari ini adalah yang pertama, anak-anak Bu Herlina bisa menjelaskan bentuk-bentuk kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan. Yang kedua, bisa menggali teks Alkitab tentang respon manusia terhadap pertolongan Allah. Yang ketiga, menceritakan kemahakuasaan Allah dalam hidup kita. Dan kemudian yang terakhir, menuliskan ucapan syukur atas kemahakuasaan Allah dalam berbagai bentuk karangan atau puisi atau logo yang bagus tadi. Nah, anak-anak Bu Herlina yang terkasih, kalau kita sudah baca ayat-ayat Alkitab yang tadi Ibu Herlina sampaikan, maka pada hari ini juga Ibu Herlina akan menyampaikan tentang lembar kerja siswanya. Yang pertama, itu nanti akan ada apa yang disebut dengan lembar kerja pengamatan sikap, lembar kerja pengamatan sosial, lembar kerja pengetahuan, dan lembar kerja keterampilan. Nah, sebelum kita masuk pada
pada pelajaran inti kita, maka Ibu Herina mau kasih kalian soal pretest atau pengetahuan awal sebagai sebuah persepsi supaya Ibu Herina tahu pemahaman awal kalian sebelum pelajaran Ibu Herina sampaikan itu seperti apa. Begitu demikian. Nah, ini dia pretestnya. Nah, ini pretestnya. Tada. Nah, jadi soal pretest kita pada hari ini adalah jelaskan yang kalian pahami tentang kehadiran Allah. Yang kedua, sebutkan 5 contoh kemahakuasaan Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan dan alam semesta. Baik, Ibu Rina akan bagikan pretest ini, tolong dikerjakan dalam waktu 5 menit. Baik, kalau sudah dikerjakan, silakan kumpul kembali ke depan. Terima kasih anak-anak Ibu Herlina semuanya. Kita akan masuk ke dalam pelajarannya. Ibu Herlina mau ajak kalian untuk melihat sebuah gambar. Nah, silakan duduk. Nah, apa tuh? Nah, terus Ibu Herlina mau lihat lagi dari buku ini, ensiklopedia. Ibu Herlina mau ajak kalian lihat ini. Nah, alam semesta nih, tuh. Ya, ada bumi, ada semuanya. Nah, yang kalian lihat ini adalah bumi. Nah, bumi adalah planet ketiga dari 9 planet yang ada. Betul, David. Terima kasih untuk David. Nah, bumi itu terjadi karena adanya terbentuk karena panas dari tubrukan akibat suatu awan yang terpecah karena panas yang menjadi partikel, kemudian menjadi partikel es dan partikel batu, dan kemudian membentuk sebuah planet. Nah, di bumi kita, di pelajaran sains yang telah kalian pelajari, maka kalian pasti tahu tentang 9 planet yang ada di alam semesta ini. Nah, Ibu Erna kasih gambar. Nah, itu ya. Nah, matahari, April, kamu tahu struktur daripada alam semesta? Ya, benar. Matahari sebagai inti daripada planet tersebut. Nah, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu dia. Betul, April. Terima kasih, April. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kenapa sih Ibu Elena mengaitkan hal ini semuanya? Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, begini. Seluruh yang ada di sini, seluruh yang ada di dalam gambar tadi yang Ibu Elena kasih lihat buat kalian, itu adalah ciptaan Allah. Nah, sekarang ini nih bikin kalian nih, Ibu Elena mau kalian tuh punya rasa tuh yang mau tahu, keinginan tak mau tahu ini apa sih, ini apa sih, ini apa sih. Ibu Elena mau pancing itu dalam pembelajaran ini. Nah, tuh. Berapakah berat bumi? Nah, itu kalau kalian tahu tuh apa yang Tuhan ciptakan itu betul-betul amat sangat unik, dan makanya ilmu pengetahuan terus-menerus mengeksplorasi ciptaan Allah ini, karena mereka menemukan bahwa yang diciptakan oleh Allah itu adalah sesuatu yang begitu amat sangat amazing. Nah, yang gambar kedua, Ibu Nana mau ajak kalian lihat ini. Nah, ini bagian tubuh manusia, kemudian
ada struktur-strukturnya. Nah, gitu. Apa sih yang kalian lihat nih? Ayo, apa ini? Apa ini? Kalau lihat jangan senyum-senyum, jangan ketawa-ketawa. Ini apa ini? Tuh. Nah, apa ini anak-anak? Yang tadi apa yang kalian lihat tadi? Ya benar, bagian tubuh manusia dan struktur tubuh manusia. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah sesuatu hal yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran kita di sains IPA. Nah, manusia itu punya indera. Ada peraba, ada indera peraba, ada yang buat lihat, ada yang buat merasa, kemudian ada yang untuk mendengar. Bahkan kalau kita tahu nih, bahkan sampai difilmkan itu ada yang disebut dengan indera keenam. Nah, tuh banyak sekali indera-indera ini, dan semuanya itu ada pada manusia dan juga ada pada hewan. Nah, kemudian kita juga tahu tentang otaknya. Nah, ada otaknya tuh. Manusia itu ada yang punya peta otak tuh yang ada yang jenius, beragam sekali, semuanya tuh amat sangat unik sekali. Nah, masalahnya bahkan ada mengalahkan otak yang ada pada komputer. Nah, itu dia otak yang ada pada manusia. Ada yang membedakan, mungkin hewan punya otak, punya, terusnya hewan punya indera juga, punya juga. Cuman yang membedakan manusia dari ciptaannya itu, Allah ciptakan itu, manusia itu punya yang namanya akal budi, nah, dan perasaan. Baik, anak-anak semuanya, itu tadi semua kita sudah pelajari. Terima kasih untuk respon kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini tadi Ibu sudah sampaikan secara pengetahuan, pada hari ini kita akan belajar tentang materi sungguh Allah Maha Hadir. Nah, di dalam Kejadiannya yang pasalnya yang pertama, ayatnya yang 1 sampai dengan 25 itu mengisahkan tentang penciptaan, urutan-urutan penciptaan tuh yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, hari pertama Tuhan ciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan daratan dan lautan. Hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang. Ada perbedaan antara benda-benda penerang dan alat-alat penerang ya. Jangan sampai kalian ditanya apa saja itu benda-benda penerang. Jangan kalian jawab lampu Bu, senter Bu. Nah, bedakan. Yang ini yang disebut dengan benda-benda penerang ialah sumber dari cahaya. Sementara kalau alat-alat penerang itu ialah alat bantu dari cahaya yang diciptakan oleh manusia. Begitu. Nah, yang kelima, Tuhan ciptakan binatang di laut dan binatang di udara. Dan hari terakhir Tuhan ciptakan binatang-binatang yang ada di darat. Woyo. Ini nih, yang ini nih darat. Ini apa nih? Di mana nih? Ya, di udara. Ini di udara. Yang ini? Ya, betul, di laut. Nah, itu dia urutan-urutan penciptaannya tadi. Nah, kemudian ini sama dengan apa yang ada di Mazmur pasalnya yang ke-104 ayat 1 sampai dengan 35. Betul tuh, itu sama tuh, urutannya sama sekali seperti yang tadi Bu Herna jelaskan, terang,
gelap, kemudian cakrawala, kemudian daratan lautan, kemudian benda-benda penerang, binatang di air dan udara, kemudian binatang di darat dan manusia yang terakhir. Nah, kemudian Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 10 itu mengungkapkan gimana sih kita tuh, Raja Daud mengungkapkan gimana sih seharusnya nih kita yang kecil ini daripada karya yang besarnya Allah itu bisa bersyukur dan berterima kasih untuk tanpa ragu untuk semua hasil karya yang sudah Allah berikan kepada kita, yang itu semuanya menunjukkan bahwa Allah itu ada dan kita tidak perlu ragu lagi bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita, dan kita tuh wajib bersyukur, tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut. Nah, kemudian di Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-8 ayat yang ke-8 1 sampai 8 itu ada perbedaan antara kuasa yang dimiliki oleh Allah dan kuasa yang dimiliki oleh manusia. Kalau kuasa di ayatnya yang ke-7 dijelaskan bahwa kuasa yang dimiliki oleh Allah itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai exousia. Exousia itu artinya bahwa Allah itu punya otoritas, terus dia bisa mengatur, terus dia bisa memberlakukan apapun, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun sesuai dengan kehendak dia. Nah, oleh sebab itu Ibu Erina mau bilang bahwa exousia ini adalah Allah itu sebagai sumber daripada kekuasaan itu. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-8 ada yang disebut dengan kuasa manusia, atau bahasa Yunaninya ialah dunamis. Nah, artinya bahwa kuasa ini itu bersifat terbatas. Nah, apalagi kita tahu manusia itu bisa sakit, manusia itu bisa meninggal. Tidak ada manusia yang hidup terus dari abad ke abad, nggak ada. Oleh karena itu makanya manusia itu akhirnya disebut sebagai makhluk yang terbatas, sementara Allah itu tidak terbatas. Manusia menciptakan itu dari apa yang ada, apa yang sudah ada. Tapi kalau Allah menciptakan dari apa yang belum ada sama sekali unsurnya di muka bumi. Di muka bumi ini, bahkan bumi dan alam semesta sendiri itu adalah ciptaan Allah. Nah, ya begini, aduh, gitu. Semua yang diciptakan Allah tuh ada di tangannya, semuanya ada di tangannya. Terus melalui ciptaannya Allah bisa melihat apapun. Nah, bisa merasakan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah, baik, demikian penjelasan Bu Herlina. Sekarang Ibu Herlina mau tanya, apa ada yang mau tanya? Oke, baik, Vino. Kalau Vino mau tanya misalnya apakah kuasa yang diberikan Allah itu kepada manusia itu terbatas, begini Vin. Misalnya di sekolah itu ada ibu guru. Ibu Herlina mau kasih contoh. Misal di sekolah itu ada ibu guru, di sekolah itu yang berkuasa ialah guru, kepala sekolah. Nah, itu mereka berkuasa di sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, guru tidak mungkin ngatur-ngatur hidup kamu setelah kamu pulang dari sekolah. Maksudnya kamu ada di rumah itu bukan kekuasaan guru lagi. Nah, dan kemudian kekuasaan di rumah itu yang berkuasa itu ialah ayah, ibu. Kalau di Dayak tuh ada tambi, ada bue, nah itu yang berkuasa tuh. Nah, kemudian kuasa yang dimiliki oleh orang tua itu tidak bisa digunakan di sekolah. Orang tua yang ngajar, orang tua yang kasih nilai, orang tua yang membuat rapot, itu tidak bisa. Nah, jadi ada batasan-batasan kuasa yang bisa diterapkan di mana dia berada, seperti itu. Dan kalau misalnya ada kejahatan segala macam, itu yang berkuasa mengurus itu polisi gitu. Nah, pihak kejaksaan segala macam. Nah, itulah yang disebut dengan kuasa. Ada bagian-bagiannya gitu. Tidak semua orang bisa berkuasa di berbagai lini atau berbagai struktur kehidupan. Begitu, Vin. Oleh ada yang bisa jawab lagi, apakah kuasa manusia terbatas? Oke, David mau jawab, katanya manusia
manusia terbatas karena kata Bu Herlina tadi manusia bisa meninggal. Betul, manusia itu terbatas sekali. Oleh manusia itu bisa meninggal. Baik, terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Nah, sekarang Ibu Herlina mau kasih kalian materi tambahan. Kemudian Ibu Herlina mau kasih kalian materi tambahan tadi, terus kalian di rumah itu punya Alkitab. Minta tolong kalian carikan 3 info penting di dalam materi yang Ibu Herlina sampaikan, terus di dalam Alkitab. Nah, dicari secara berkelompok. Nah, dicari 3 info penting yang ada di dalam materi yang Ibu Herlina bagikan dan yang ada di Alkitab. Cari betul-betul, baca betul-betul. Jangan baca asal baca, tapi bacalah dengan baik dan benar sehingga kalian mencapai atau memperoleh pemahaman dari bacaan yang kalian baca tadi. Baik, silakan berdiskusi anak-anak Bu Herlina dari materi tersebut. Eksplorasi Alkitabnya, ayat-ayat ini berkaitan dengan yang mana. Oke, baik, terima kasih untuk diskusinya. Silakan Grace tampilkan, bacakan hasil daripada informasi yang kamu dapatkan. Oke, Grace dapat info bahwa kuasa Allah tidak terbatas, sementara manusia terbatas. Betul. Kemudian kuasa Allah, Allah sebut Allah adalah kuasa yang menciptakan alam semesta, Bu. Oke, betul. Terusnya Allah hadir dalam segala hal. Oh ya, betul. Terima kasih untuk kelompoknya Grace sudah menyampaikan hal tersebut. Nah, kemudian tapi kita tepuk tangan dulu, kasih penghargaan dulu untuk kelompok 1. Yeay. Kemudian silakan David, sampaikan informasi apa yang kamu dapat dari eksplorasi Alkitab dan eksplorasi materi yang kamu dapatkan. Oke, David bilang bahwa di Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35 kita dapatkan tentang urutan penciptaan, Bu. Oke, sama seperti dengan yang ada di kelas 3, Bu. Iya, oke, betul. Terusnya yang kedua, Allah sumber segalanya. Oke, sip. Yang ketiga dari kelompok 2 ada informasi bahwa Allah beri kita kuasa dan menyertai kita dan kita wajib bersyukur. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, semuanya keren, hebat. Informasi-informasi yang kalian dapat tadi itu yang dari kelompok 1 yang bilang bahwa kuasa Allah tidak terbatas, manusia terbatas, kemudian Allah adalah pencipta alam semesta, kemudian Allah hadir dalam segala hal dari kelompok 1, kemudian dari kelompok 2 dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan 35 ada informasi tentang penciptaan yang ada juga di dalam kelas 3. Betul, David, kelompok 2, terusnya Allah sumber segalanya. Oke, betul. Terusnya Allah kita berkuasa, menyertai kita dan kita wajib bersyukur. Dari info yang kalian berikan kepada Bu Herlina, hasil daripada eksplorasi Alkitab dan eksplorasi materi pada hari ini, maka kita dapatkan apa yang disebut dengan konsep, apa yang disebut dengan prinsip, apa yang disebut dengan fakta, dan apa yang disebut dengan prosedur dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu Herlina tadi Ibu Herlina di awal sudah kasih tahu tuh bahwa kita pada hari ini ada penilaiannya dalam setiap pembelajaran seperti biasanya Ibu Herlina pasti berikan pretest pertama, kemudian tadi sudah dikerjakan pretestnya. Nah, dan sekarang Ibu Herlina mau kasih tugas kalian seperti Ibu Herlina sampaikan di awal tadi. Penilaiannya tuh selain daripada hasil diskusi, daripada proses pembelajaran tadi yang jawab tuh, yang beri kesimpulan, berdiskusi, ada yang disebut dengan penilaian lembar pengamatan sikap. Nah, kemudian ada penilaian. Nah, nanti di lembar pengamatan sikap itu Ibu Herlina ada nilai yang seperti ini. Ada cukup, kemudian ada baik, dan kemudian ada amat baik. Nah, ada intervalnya. Kemudian yang kedua ada lembar pengamatan sosial. Nah, itu
lembar pengamatan sosial tuh. Nah, durasinya sama. Terusnya ada lembar pengetahuan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan lembar keterampilan. Nah, Ibu Nina mau bagikan ini sama kalian. Silakan dibagikan. Grace, silakan bagikan, Grace. Nah, oke, kalau sudah, tadi kan di persepsi kita sudah tahu jawaban-jawaban kalian Ibu Nina sudah kumpulkan, Ibu Herlina sudah kumpulkan dan sudah tahu jawaban kalian sebelum materi ini dijelaskan seperti apa. Dan sekarang tugas tadi dari LKLK tadi kalian kerjakan, kemudian kita bisa tahu apa yang kalian dapatkan atau masih sama dari di awal atau sudah berubah setelah Ibu Herlina beri materi ini. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, baik. Sudah, kalau sudah dikumpulkan. Nah, sambil Ibu Herlina memeriksa LKLK kalian, Ibu Herlina minta kalian dalam kelompok cari masing-masing 2 kesimpulan dari pembelajaran hari ini dalam kelompok. Ingat, cari masing-masing 2 kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini dalam diskusikan dan hasilkan 2 kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini, nanti sampaikan ke depan. Baik, sambil Ibu Herlina periksa, silakan kalian diskusikan materi pada hari ini dan peroleh 2 kesimpulan dalam satu kelompok. Silakan diskusikan. Baik, kita sudah silakan kelompok 2 sampaikan apa kesimpulannya pada hari ini. Kesimpulan dari kelompok 2 Ibu Herlina bacakan bahwa bumi, alam semesta beserta isinya ciptaan Tuhan. Betul. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 2. Terusnya, manusia diberi kekuasaan tapi harus bertanggung jawab. Betul. Hebat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1. Silakan, Vino. Kelompok 1 mendapatkan bahwa Allah sumber dari kekuasaan. Hidup manusia, matinya semuanya di tangan Tuhan, Bu. Wih, oke, betul. Suka dukanya juga manusia di tangan Tuhan, Bu, dan kita wajib bersyukur dengan iman. Oke, betul. Kemudian dengan iman kita harus memuji dan percaya, Bu, bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Oke, semuanya berdiri. Semua berdiri dan kita beri tepuk tangan untuk menghargai hasil diskusi kita pada hari ini. Tepuk tangan, yeay. Yes. Nah, Ibu Herlina membacakan hasil daripada penilaian atau evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu Herlina dapatkan bahwa daripada hasil dari lembar pengamatan sikap tentang kejadian dan peristiwa, terus sikap saya seperti apa, Ibu Herlina dapatkan setiap kalian memiliki nilai yang bagus. Itu berarti nilainya 81 sampai dengan 90. Tepuk tangan. Terusnya untuk lembar pengamatan sosial, seluruhnya dalam kelas ini memperoleh nilai sangat bagus. Terima kasih. Yeay. Kemudian untuk lembar pengetahuan, seluruhnya itu nilainya bagus. Mantap, keren. Nggak apa-apa, nggak perlu sempurna. Kalau sempurna itu bagus juga, cuman kalau sudah bagus itu berarti ada perbedaan antara tadi saat persepsi dengan sekarang setelah hasil daripada kesimpulan tadi. Nah, kemudian hasil pengamatan lembar keterampilan itu bagus sekali. Semuanya dalam durasi bagus, berarti tidak ada remedial dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu Herlina ucapkan terima kasih, pencapaiannya bagus sekali. Nah, kesimpulan kita pada hari ini, Ibu Herlina menyimpulkan kembali bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, dan Dia adalah Allah yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas.
Kemudian Allah kita adalah Allah yang penuh dengan pengasih. Dia bisa melihat, dia hadir dalam suka duka kita, dia hadir dalam saat kita susah. Dan Allah kita itu sungguh maha hadir dari semua alam ciptaannya. Kemudian kita sebagai manusia yang diberi kuasa oleh Allah wajib melakukan kuasa itu dengan penuh bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang. Dan yang terakhir, mari kita mengucap syukur kepada Allah dengan memuji dan percaya dengan iman kita. Baik, itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan belajar tentang Allah berkuasa atas hidup manusia. Anak-anak Bu Herlina, untuk proses pengayaan pembelajaran ini, maka Ibu Herlina minta supaya kalian berdiskusi dengan mama papa kalian di rumah. Kemudian tuliskan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan dalam keluarga kalian untuk menyatakan kehadiran Allah dalam kehidupan kalian. Baik semuanya, terima kasih sudah bersama-sama dengan Bu Herlina aktif belajar pada hari ini. Dan kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, untuk semua kasih dan penyertaan yang Kau berikan atas kami. Tuhan, ampuni kami, ampuni dosa dan kesalahan kami jika kami tidak memanfaatkan, tidak percaya ya Tuhan. Tolong ajar kami untuk tetap takut akan Engkau, untuk tetap bersyukur, untuk tetap menyadari betapa Engkau berkuasa atas kami, dan kami bersyukur kami sebagai makhluk yang kecil ini Tuhan ciptakan kami, Tuhan lengkapkan kami, Tuhan sempurnakan kami dan menjadi anak-anak Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada hari ini. Biarlah ya Tuhan pelajaran hari ini boleh membawa dampak bagi kami dan lingkungan kami. Jadikan kami anak-anak terang dan menjadikan kami ya Tuhan pembawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.